Saat anakku tuh mau deketin cewek. Ada yang nggak serak bunda ya? Ada, karena ini aku nggak kenali cewek siapa, cuma temen-temen yang seumuran aku bilang jangan sama cewek itu anak bandel banget, itu anak udah begini udah sana sini kayak udah free sex banget gitu. Aduh. Kenapa gue nggak pernah berhasil dibungkus? Karena ketika laki-lakinya mabok, ya kan, gue gituin palanya dia tidur, guenya sih masih sadar dengan minuman gue ya kan. Katanya Queen of Party si paling ngebungkus, masa nangis. Musik baru dah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini sakit gue makin parah ya. Maaf banget ya, tapi gimana, saya harus update berita lagi. Jadi kalian itu katanya penasaran, Bang, kenapa sih Erika dihujat? Kenapa sih? Dan ada ternyata video yang dimana Bunda Maya itu menolak sosok Erika buat deket El Rumi. Waduh. Tapi sebelum itu aku pengen ngomongin atas tolak menolaknya Erika. Di sini aku punya parfumnya Erika Carlina ya. Terlepas dari kasusnya, tapi aku suka banget sama parfumnya. Apalagi yang warna putih ini kesukaan aku banget ya. Dia aromanya tuh nggak nyegerak dan ini seger banget. Kalau yang suka aromanya bunga feminim, aku feminim gak sih? Enggak, aku soft spoken. Nah, itu ya. Langsung aja check out, linknya ada di bawah. Kalian harus beli di sini biar kalian dapat diskon ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Ya, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, yang pertama sebenarnya ini udah aku bahas teman-teman ya di podcastnya yang video yang ini. Tapi di sini kita perdalam aja. Di situ kan cuma potongan, di sini agak versi panjangnya. Dan ini jawaban Erika kenapa dia bisa dihujat dan apa sih maksudnya uno-uno itu? Ya, dijelasin. Kan sih aku pernah juga kok kayak gitu. Awal pertemuan itu kayak, aduh kayaknya ini menarik deh, ganteng, tinggi, badannya bagus gitu. Penasaran nih aku. Penasaran tuh dalam arti nih, ciumannya enaknya ya gitu. Bentar, dari badan bagus sama ciuman tuh nggak nyambung loh. Kan mulut kan termasuk badan, tubuh, anggota badan. Oh ya, oke. Berarti dari semuanya ya. Dari semuanya, dari badan. Terus ya mungkin minum bareng, dinner segala macam. Berlanjut misalnya ke rumah ngobrol, main Uno kayak Mas Diri bilang tadi. Betul, ya kan? Betul. Ternyata main Unonya enak, menyenangkan dan dia menang gitu. Dia menang. Setelah main Uno bosen, besoknya nggak mau main Uno gitu. Bisa gitu? Bisa. Kan tadi lu bilang main Unonya enak, menyenangkan. Nah itulah aku maksudnya, hari ini udah main Uno, besok nggak pengen main Uno sama dia, pengen main Uno sama yang lain nih, mungkin. Bisa seperti itu? Iya bisa. Oh, tipe Erika ini suka banget coba-coba teman-teman ya. Cuma buat penasaran doang. Kumpul-kumpul doang. Artinya lu ilfil? Enggak ilfil sih Mas, lebih yang kayak aku bisa ngebedain gitu mana yang buat emang relationship sama enggak. Karena aku bisa bukan ngeliat orang, maksudnya aku bisa ngebaca nih karakter orang yang bisa diseriusin sama enggak gitu loh. Tapi ciumannya dapat ya? Dapat. Tapi nggak dilanjutkan? Nggak dilanjutkan. Emang dari niatnya emang udah nggak mau lanjutin untuk relationship aja. Oh, oke. Ini terjawab sebenarnya teman-teman. Kenapa Erika nggak mau sama Panda? Ya dia tipikal orang yang nggak bisa buat diseriusin. Mungkin main Unonya enak, cuma kalau buat diseriusin enggak deh ya. Tipikal orangnya kayak gimana? Erika tahu. Ini terjawab ya sebenarnya. Ini jejak digital 3 tahun yang lalu teman-teman. Karena tadi udah tahu karakternya. Karena lu tahu karakternya dan lu nggak suka karakternya. Beda loh, maksudnya kalau kita lagi kayak oh ya udahlah kita mau main Uno aja, kan kalau main Uno doang kan nggak perlu tahu karakternya. Betul. Ya udah main aja. Ini kita bicara main Uno kan? Iya, main Uno. Kita Uno bahas. Oh, ini karakternya galak nih misalnya gitu, suka ngatur nih, protektif nih. Kalau main Uno doang kan nggak perlu sampai ke arah sana. Oh iya betul. Masa main Uno galak? Iya kan? Protektif gitu kan? Nggak boleh kartu yang itu. Iya, masa baru main Uno dari posesif ini. Coba kocok kartunya gitu. Wah, apa gimana? Tapi kan tujuannya adalah zaman dulu seks of course basicnya adalah beranak pinak kan, seperti itu kan. Jadi kalau seks tanpa perasaan sebenarnya kayaknya kalau kita bicaranya kita tarik secara
biological sense-nya memungkinkan sebenarnya. Yang membuat manusia punya perusahaan itu kan adalah ajaran sosial kan sebenarnya kan. Lu tertarik sama karakternya, lu tertarik sama hidupnya, lu tertarik sama gaya ngomongnya, lu tertarik sama apapun itu kan. And then manusia mencoba untuk membuat keluarga. Itu penasaran. Ini salah satu podcast ya. Di sini sebenarnya saya nggak mempermasalahkan ini karena emang yang dibahas bukan ini, tapi saya menjelaskan gimana prosesnya Erika bisa dihujat dan DJ Panda itu bahkan bisa centeng biru, bahkan banyak dipuji-puji ya. Salah satu podcastnya yang ini ya, yang kelihatan banget Erika ini bandel. Cuma DJ Panda kagak pernah podcast saja. Kalau DJ Panda pernah podcast itu makin menarik nih kita banding-bandingin. Mungkin sepertinya dua-duanya sama nakal ya. Dan kita tahu DJ Panda emang udah punya anak ya dari cewek lain. Karena DJ Panda juga melakukan hal ini nggak hanya ke Erika aja tapi banyak cewek gitu kan. Yuk lanjut. Emang udah bebas sebebas-bebasnya Erika ini. Nauzubillah. Ya ini yang menyebabkan dia dihujat ya. Kayak wow. Ada lagi podcast yang lain yang bisa membuat dia dihujat. Lanjut. Duta ngebungkus. Erika pernah nggak dibungkus sama ya kalau ketemu orang di klub biasa ya lu suka nggak? Pernah nggak sama selebriti, influencer, sama yang ada sedikit ada namanya? Pernah nggak? Sorry nih, bukan dibungkus, ngebungkus. Anjing. Saya itu ngebungkus. Kamu tipe yang lebih better ya? Ngebungkus. Aku dominan kan udah dibilang, nggak ada itu kata dibungkus. Sukanya yang kayak gimana sih? Ciri-cirinya kurang lebih. Kita kan udah berapa tahun? 5 tahun ada ya? Belum tahu juga aku sukanya gimana. Tahu sih, tahu. Erika nih orangnya ngomong. Iya, nah tuh dia tahu. Ditemenin sampai bobo gitu ya. Gitu kan. Iya. Sip. Oke. Nah, ini dia pengakuannya. Dan kenapa dia bisa ngebungkus? Ada lagi ternyata sambungan podcast ya. Karena Erika Karina minum banyak tapi nggak pernah tepar. Nah makanya dia suka ngebungkus ya ini. Ada aja netizen nemuin ini ya. Lanjut. Lina minum banyak tapi gak pernah tepar. Aku juga sebenarnya nggak ngerti sih kenapa badan aku tuh orang ngeliatnya lu nggak mabok-mabok kayak lu gini, matanya nggak merah, ngomongnya lancar, terus konsentrasinya benar gitu. Mungkin apa ya, toleransinya kan bertahap gitu. Dulu aku pernah banget yang ngerasain namanya mabok apa segala macam. Makin kesini tuh alkohol di badan aku tuh lebih toleransinya lebih tinggi aja gitu loh. Jadi minum tuh udah bukan untuk mabok-mabok lagi, untuk yang kayak oke, enjoy, santai gitu. Ini pengakuan dia ya. Dia minum itu udah nggak pernah lagi. Dan kita lihat kalau komentar-komentarnya pedes-pedes nih. DJ Panda yang dibungkus. Next. Tapi hati-hati kena ginjalnya kak. Karena alkohol itu bahaya buat kesehatan. Ya benar. Alkohol tuh sebenarnya bisa jadi obat kalau makainya sesuai takaran. Cuma kalau berlebih ya bisa kena ke penyakit. Next. Kenapa gue nggak pernah berhasil dibungkus? Karena ketika laki-lakinya mabok, ya kan, gue gituin palanya, dia tidur, gue sih masih sadar dengan minuman gue ya kan. Like a boss queen. Lihat guys ya. Pantes DJ Panda lupa bilangnya kata-kata keramat fans Erika. Bukan itu poinnya, tapi ancamannya. Pret, Suhu kok merasa terancam sama seorang DJ Panda. Tahu? Cuma kan dari awal topiknya dibahas itu gak sih? Saya gak mau tahu hubungan antara DJ Panda dengan Erika. Ya, itu kan mereka yang melakukan. Mereka udah tahu resikonya. Cuma kan poinnya pengancaman. Bahkan polisi aja menerima loh laporannya di ini. Erika Karlina kan, itu bukan kata-kata keramat, tapi lebih tepatnya inti permasalahan yang dibahas. Tapi saya bingung juga gitu kan, DJ Panda jadi banyak fans ya. Ya walaupun saya nggak fans ke Erika, nggak ngefans ke DJ Panda, nggak, dua-duanya salah. Tapi yang lebih salah lagi menurut saya DJ Panda, adanya tanda kutip dia cemburu di situ dan melakukan ancaman, bahkan menyebarkan data. Yang dimana itu udah kesepakatan nih Erika dengan si Panda, kalau nggak akan menyebarkan data, dan itu bisa masuk ke tindak pidana. Tapi balik lagi, kalau ngelihat dari sisi pergaulannya ya, saya juga dukung Pak DJ Panda. Erika yang salah, dia cewek kok dia tidak bisa jaga diri. Gitu. Next. Oh ya, yang terbaik adalah ini dia. Di FYP saya, Bunda Maya tegas larang Erika deketin El Rumi. Tahu Erika tak beres. Saat anakku tuh mau deketin cewek. Ada yang nggak serak Bunda ya? Ada, karena ini aku nggak kenali cewek siapa. Cuma teman-teman yang seumuran aku bilang jangan sama cewek itu anak bandel banget. Itu anak udah begini udah
sana sini kayak udah free sex banget gitu. Aduh. Tipe-tipe lu gak? Tipe gue banget, gue tuh sering mimpiin dia loh, padahal gue belum pernah serius. Terus sekarang kayak kita ditemuin gitu, tapi jangan lihat mata dong. Terus banyak kemana? Kelas berapa sih? Kelas 9. Ih, aku nyari aku tuh, kamu tau gak, aku tuh suka banget sama anak yang umurnya jauh dari aku. Aku 93. Oh iya. Udah pernah belum sama yang lebih tua? Udah dulu. Udah ya? Belum pernah 6 tahun. Belum yang 6 tahun kan? Ih, Paling tua 3 kemarin. Feng Shui-nya bagus loh kalau 6. Kata siapa? Coba deh tanya. Apalagi dari 3 ya? 3 dan 6. Iya. Habis 9. Coba ya nanti kita obrolin ya. Jangan tuh. Ya obrolin lah, Ngeri obrolin. banget, Erika. Biar rezekinya bagus. Betul. Beda 6 tahun tuh, Kang. Iya, makanya. Dia sukanya ngomong, ngejaga orang gitu kan. Dia dominan. Gue suka dimong sih. Ben, kapan lagi tuh? Gue ngerti sekarang. Habis ini kita hotel tulip ya. Tapi kalau dari video ini komentarnya kayaknya bukan Erika deh arahannya. Cuma netizen biar memperkeruh suasana, dan emang yang lagi viral adalah Erika. Kalau di sini tersebut di komentar itu Zara, bukan Erika Carlina. Zara katanya ya. Selamat DJ Panda akhirnya berbalik sekarang. DJ Panda, lu fokus karir ya. Bener-bener ya, jadi karir Erika hancur ya sekarang. Oke. Karena podcastnya dia ini dikumpulin oleh netizen, jadi udah paham lah ya kenapa Erika ini sampai dihujat oleh netizen ya, karena jejak digital dia gitu kan, dan atas apa yang dia lakukan. Orang ceweknya yang nyemperin, kata dia bebas, cowok mau ngapain aja. Giliran melendung nangis sambil nangis di depan podcast. Haus validasi. Om, aku hamil. Lah, kenapa harus nangis? Dasarnya mau sama mau an. Kalau lu nggak mau hamil duluan, terus gak mau sama DJ Panda, jangan ngewe anjing, dibucat di dalam bagong teh. Anjing. Kan sekarang udah ada si pahlawan itu ya, orang tua si paling circle-nya gede, anjing cuh. Katanya queen of party, si paling ngebungkus, masa nangis. Musik baru dah. What? Berani banget abang. Saya jaga berani banget ya dia. Mirisnya belum lahiran sudah ganti bapak. Nyakit Ngomong banget suka ya. bener aja. Itu mah bukan bapak-bapak, kamu itu mah kakek-kakek culture aja. Bagong teh. Musik jangan. Musik baru dah. Sudah punya calon bapak tiri sejak dalam kandungan. Mama penjarakan papaku dan nikahi musuh papaku. Dibilangin kalian tuh itu tuh bukan bapak-bapak. Apa baru dak? Kakek-kakek culture passwordnya musik. Ya, inilah jadi berbalik ke arah ya atas jejak digital Erika. Bahkan pacarnya Erika DJ Brevi udah nggak dibela lagi seorang pahlawan, tapi dengan sebutan yang menyakitkan menurut saya, seorang kakek-kakek. Menurut saya nggak kakek ya. Gregetal aku masih milih nih. Ratu partinya playing victim, DJ-nya salah circle, cowoknya jadi pahlawan. Ini karena suka aja nih sama si DJ Panda. Bacot kok. Mau kok enak kan si DJ Panda itu kan karena ganteng. Kau tau nggak Meli Gandestari? Dia itu udah punya anak sebelum si Erika, berarti udah banyak korban cewek lain. Tapi bedanya cewek yang lain itu belum berpower aja, makanya nggak bisa speak up kan, karena nggak bisa naik aja. Kok tau anaknya aja katanya ya di podcast udah aku dengar 2 sebelum si Erika. Berarti bukan salah circle, dia aja yang bejat Meli. Cowoknya jadi pahlawan. Gini loh gue Meli. Nih, misalnya kau lah yang ngerasain ya. Ini kau ya ngerasain si Erika sama si Panda ini kan. Terus kau diancam. Berhubungan karir kau tuh mau dihancurkan. Rupanya ada yang bisa bantu kau untuk ngelawan si Panda. Kau bakal berpihak sama siapa Meli? Sedangkan bapak yang di dalam perutnya itu, anaknya itu menjatuhkan kau sendiri Meli. Sedangkan laki-laki yang bukan dari bapak dari anak kau Meli,
membela kau. Kau nggak usah bacot lah Meli, nggak usah menggiring opini untuk orang benci lah, untuk jadi menyalahkan si korban si Erika. Aduh Meli, si Erika nggak perlu jual kesedihan cowok, udah ada duit dia, udah bisa dia untuk sekolahin anaknya, nggak ada dia niat-niat untuk mau jual kesedihan sama kalian semua ya. Tapi karena udah genting kali Meli, makanya dia speak up datang ke podcastnya si Deddy Kobuzer, Meli Gendes. Nah, oke. Pintar lah kok sedikit ya, anaknya lahir papi kandungnya dilaporinnya karena diancam mereka kasih toko. Ratu play pit. Ini lucu banget sih. Kata-katanya soalnya kasar banget ini ya, lumayan kita sensor dulu. Intinya yang disensor adalah berhubungan ya. Panda kan suka banget berhubungan ya. Terus dia bilang juga, ya Erika nggak butuh pengakuan kayak gini, nggak minta tanggung jawab juga tuh. Duit Erika lebih banyak dari ya. Poinnya Erika men-speak up, mengasih tahu adalah adanya tindakan ancaman yang pengen merusak karir. Lebih baik dia ngasih tahu ke publik duluan ya. Walaupun akhirnya berbalik ke dia dan sekarang karir dia sekarang lagi di tengah-tengah nih karena masalah isu ini ya. Yuk kita lihat komentar ya. Bukti pengancaman itu nggak valid kak. Dasar salah Erika aja supaya dapat empati. Please sadar, nggak usah bela Erika, dua-duanya salah. Kalau nggak valid terus polisi nerima laporan itu gimana dong? Menurut saya sih harusnya valid sih adanya ancaman itu. Sama-sama pemain dua-duanya. Ya saya setuju, dua-duanya sama-sama aja. Anak-anaknya nggak minta dinafkain sama ibu, bu, sibuk amat. Teguran buat keduanya. Ya lebih tepatnya ini sebagai netizen yang netral, ini adalah teguran buat keduanya ya. Ya gimana pendapat kalian? Dan ini sebenarnya udah terjadi dua kubu netizen. Kalau saya dibilang ngedukung, saya tidak mendukung siapa-siapa. Dan saya bukan fans dari keduanya, jujur li. Oke? Balik lagi ke kalian bebas berkomentar di bawah. Dan ya seperti biasa kita bakal bacakan 3 komentar tercepat atau 3 top komentar atas di channel FKR Project. Dari Mbak Kemik 06. Masa karena podcast DS berubah sekarang mendukung Panda, bukan pendukung Erika, dua-duanya tetap salah. Tapi kalau ingat sifatnya Panda yang suka pop X-nya, suka jalan dan X sama cewek lain meski sudah punya cewek, meski alibinya umurnya masih labil, itu adalah kebrengsekan. Memang sudah minta maaf, itu adalah hal yang baik, tidak lantas membuat kita langsung berubah mendukungnya. Biarkan saja mereka menerima sanksi sosial dan menyelesaikan urusan mereka. Itu sudah resiko dan tanggung jawab mereka. Cukup heran jika melihat netizen yang menghujat netizen lain karena tidak suka dengan Panda. Ayolah. Ya, ini bagus. Next. Sumpah greget gue lihat jantan beginian dapat dukungan. Bang bisa nggak upload Erika sama Brevi aja? Males gue dengerin atau lihat-lihat berita si Panda ini. Gimana teman-teman? Next komentar dari Kulaf. Cepet pulih bang, semangat. Terima kasih ya. Makasih yang udah komentar-komentar, masukannya dan doainnya juga. Makasih banget. Thank you banget ya. Saya undur dulu. Sampai jumpa di next video. Maaf banget kalau kurang semangat karena emang kondisi lagi kurang baik. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bapak jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.